Tangisan kecewa Joaquin pecah, dan ia merasa benar-benar sudah dibodohi oleh Iris. Di sisi lain, Iris merasa sangat ketakutan dan menyesal, tetapi tidak bisa mengubah apa yang... Kisah ini dimulai dengan sebuah keluarga sederhana. Bene sang kepala keluarga bekerja sebagai tukang tambal ban, sementara istrinya Rosa mengurus rumah, dan dua anak perempuan mereka, yaitu Iris dan Anna. Suatu hari sebuah mobil mewah milik Joaquin, seorang duda kaya raya, melintas di jalanan dekat rumah mereka. Saat itu mobil milik Joaquin mengalami kempes, ban karena terkena paku. Keluarga Beni segera menawarkan jasa tambal ban dengan rencana untuk sedikit menaikkan harga demi keuntungan tambahan. Saat menunggu mobilnya diperbaiki, Joaquin memutuskan untuk berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggal Bene. Ketika berjalan-jalan, ia tidak sangka melihat Iris yang sedang membersihkan diri beberapa saat kemudian, dan ia pun langsung terpesona oleh kecantikan alami gadis itu. Rosa dan Iris mendekati Bene. Saat pekerjaannya hampir selesai, Joaquin yang telah tertarik dengan kepolosan Iris, ia bisa melihat bahwa Iris tampak sederhana dan belum pernah sama sekali bermain futsal dengan siapapun. Setelah ban mobilnya selesai diperbaiki, Joaquin membayar Bene jauh lebih besar dari yang diharapkan. Niatnya selain untuk menghargai kerja Bene, adalah untuk memberikan kesan baik kepada Iris. Keluarga Iris hidup dengan sangat sederhana. Selain memiliki usaha tambal ban, mereka juga berjualan siput di pasar sebagai tambahan penghasilan setiap hari. Setelah ibunya mengumpulkan dan membersihkan siput, Iris bertugas untuk membawanya ke pasar dan menjualnya. Meski telah bekerja keras, penghasilan mereka seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka harus sering berhutang kepada tetangga. Bagi Iris, ada satu harga yang paling berharga baginya, sebuah cegawang yang ia anggap simbol dari sesuatu yang penting dan masih ia jaga dengan sangat hati-hati. Hingga saat ini, belum ada pria yang berhasil menjebol gawang tersebut, dan Iris berniat untuk menjaga nilai ini dalam hidupnya. Suatu hari Iris menceritakan kepada sahabatnya Sena tentang seorang pria tampan yang datang ke rumahnya. Karena ban mobilnya bocor, pria itu akhirnya menggunakan jasa tambal ban milik ayahnya. Iris memberitahu Sena bahwa ayahnya mendapatkan bayaran sebesar 3.000 peso dari pria tersebut, yang membuat Iris yakin kalau pria itu memang sangat kaya. Suatu malam ketika keluarga Iris sedang makan bersama, tiba-tiba wakil pria kaya yang pernah datang sebelumnya muncul di depan rumah mereka. Bene segera meminta kedua putrinya untuk masuk ke dalam. Sementara Joaquin tanpa basa-basi langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu ia ingin meminang Iris. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah berusia 50 tahun, hidup sebagai duda sejak 10 tahun lalu. Setelah kepergian istrinya, dia tidak memiliki anak. Tanda ragu, Joaquin menawarkan uang sebesar 3 juta peso untuk Bene. Dengan syarat Iris belum pernah bermain futsal dengan siapapun. Bene merasa tersinggung dengan ucapan Joaquin yang terdengar seperti sedang memperdagangkan anaknya, dan dengan tegas menolak tawaran tersebut. Merasa tawarannya belum cukup meyakinkan, Joaquin kemudian menaikkan jumlahnya menjadi 5,000 peso yang mulai menggoyahkan pendirian Bene. Setelah Joaquin pergi dan meminta keluarga Bene untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, Bene dan Rosa mulai berdebat. Di tengah perbincangan, Iris keluar dari kamarnya dan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia bersedia menikah dengan Joaquin jika itu dapat membantu keluarganya lepas dari kemiskinan. Ia menegaskan kepada kedua orang tuanya bahwa ia belum pernah bermain futsal dengan siapapun. Keesokan harinya, Iris bersama ayah dan ibunya mendatangi rumah Mega Joaquin yang terletak di sebuah lembah. Mereka datang untuk menyetujui tawaran Joaquin yang ingin meminang Iris. Namun saat tiba waktunya untuk menandatangani surat perjanjian, Iris tiba-tiba meminta Joaquin untuk menggandakan jumlah tawaran tersebut. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa dirinya masih belum pernah memiliki pengalaman. Seperti yang Joaquin harapkan, tanpa ragu, Joaquin tersenyum dan langsung menyetujui permintaan. Iris akhirnya keluarga Iris pun sepakat menerima tawaran Joaquin yang bersedia membayar 10 juta peso. Namun di balik persetujuan itu tersimpan rahasia kecil yang hanya diketahui oleh Iris. Ternyata tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia telah menjalin kedekatan dengan seorang pria bernama Jimbo yang juga bekerja di pasar tempatnya biasa berjualan. Meski sering menghabiskan waktu berdua, hubungan mereka belum pernah melangkah lebih jauh.
Keduanya hanya sebatas berbagi kehangatan, tanpa melewati batas yang ditentukan oleh Iris suatu hari, saat Iris tengah menghabiskan waktu bersama Jimbo, ia dengan tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia akan segera menikah dengan pria lain. Mendengar hal itu, Jimbo merasa sangat terkhianati. Dalam amarahnya, ia mengajak Iris untuk bermain futsal. Meski Iris berusaha menolak, namun ia tak punya tenaga untuk menghentikan keinginan. Jimbo pertandingan pun berlangsung sengit dan akhirnya, Iris kalah telak. Gawang yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati, tercetak gol berkali-kali. Iris pun tidak dapat menahan air mata. Gawang yang selama ini ia anggap sebagai harta berharga, seharga 10 juta peso, kini terasa hancur begitu saja. Manjol dengan hari pernikahannya. Iris memilih untuk menyimpan rapat-rapat kejadian antara dirinya dan Jimbo sementara. Keluarganya merayakan kebahagiaan mereka. Iris justru merasa tertekan, khawatir jika suatu hari Joaquin mengetahui bahwa ia sudah pernah bermain futsal. Dan gawangnya telah kebobolan. Pikiran itu menghantuinya, dan ia merasa sangat stres memikirkannya setelah pesta pernikahan selesai. Orang tua Iris bergegas pulang dengan membawa uang yang dijanjikan Joaquin, namun apa yang dikhawatirkan oleh Iris ternyata terjadi. Ketika ia dan Joaquin bermain futsal bersama, Joaquin tiba-tiba mengungkapkan bahwa segelnya sudah terbuka sebelum dirinya. Iris pun terkejut dan merasa cemas akan konsekuensi yang akan datang. Tangisan kecewa Joaquin pecah, dan ia merasa benar-benar sudah dibodohi oleh Iris. Di sisi lain, Iris merasa sangat ketakutan dan menyesal, tetapi tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Joaquin mencoba menenangkan diri di halaman rumahnya, berusaha meredakan emosi yang membara. Sementara itu, Iris merasa tidak enak hati atas segala yang terjadi, memilih untuk tidur di lantai semalaman, terjadi oleh rasa bersalah dan ketakutan akan masa depan. Keesokan paginya, Joaquin mendekati Iris dan mengajaknya sarapan. Pada saat itulah Iris dengan penuh penyesalan memohon untuk segera dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ia berjanji akan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh wakil, berharap itu bisa memperbaiki keadaan. Namun Joaquin menanggapinya dengan tegas, menjelaskan bahwa mereka sudah menandatangani perjanjian yang berisi bahwa jika persyaratan tidak dipenuhi, uang tersebut tidak akan dikembalikan. Sebaliknya, Iris harus tetap tinggal di rumah Joaquin dengan perlakuan khusus yang sudah ditentukan. Sementara itu, di rumah Bini dan Rosa, baru saja kembali dari pasar, mereka menghabiskan sebagian besar uang yang mereka peroleh untuk membayar hutang yang sudah menumpuk baik kepada rentenir maupun tetangga. Di tengah kesibukan mereka, Sena, sahabat Iris, datang bertanya kepada Anna tentang keberadaan Iris dan mengapa ia tidak berjualan di pasar. Pagi itu dengan bangga, Anna memberitahukan bahwa Iris kini telah menikah dengan pria kaya yang membuatnya tidak perlu lagi berjualan di pasar. Semua kebutuhan Iris kini sudah terpenuhi. Sena yang terkejut pun bertanya siapa pria kaya tersebut, dan Anna dengan antusias memberitahu nama serta alamat rumah Joaquin. Singkat cerita, setelah beberapa hari tinggal bersama Joaquin, perlakuan buruk mulai dirasakan Iris. Joaquin hanya datang untuk mengajaknya bermain futsal, lalu meninggalkannya begitu saja. Perlakuan dingin ini membuat Iris semakin merasa tertekan, dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Joaquin. Namun saat ia mulai menjalankan rencananya, Joaquin memergokinya dan sejak saat itu memindahkan Iris ke kamar pembantunya yang sudah lama kosong. Sementara itu, di rumah Bini, Rosa, dan Anna, mereka menikmati hasil dari uang yang diberikan oleh Joaquin. Mereka makan di restoran mewah dan menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Saat itu Anna menceritakan bahwa Iris tidak pernah memberikan kabar sejak tinggal di rumah Joaquin, dan hal ini juga dirasakan oleh Rosa. Rosa sangat ingin mengunjungi Iris, tetapi Bini menegaskan untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga Iris. Menurutnya, Iris pasti sangat bahagia dan sibuk dengan kehidupannya, sehingga tidak sempat memberikan kabar. Karena rasa rindu yang begitu berat, keluarga Iris akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Joaquin. Keesokan harinya, Joaquin yang melihat kedatangan mereka segera mengatur agar Iris dipindahkan ke kamarnya. Ketika keluarga Iris tiba, mereka mendapati Iris sedang tertidur di kamar. Melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja, Bini merasa lega dan memutuskan untuk segera pulang. Namun ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, Jimbo rupanya telah mengikuti keluarga Iris hingga sampai di rumah Joaquin. Ia menunggu kesempatan untuk bertemu Iris, meski hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Jimbo menyadari bahwa Iris diperlakukan dengan buruk oleh
Joaquin merasa prihatin, ia memutuskan untuk menyelamatkan Iris. Tanpa pikir panjang, Jimbo berhasil melepaskan Iris. Sayangnya bukannya segera melarikan diri. Mereka malah sempat bermain futsal di dapur. Tindakan ceroboh ini membuat mereka ketahuan, dan Joaquin langsung memergoki mereka. Dengan marah, Joaquin segera menyingkirkan Jimbo. Beruntungnya Iris berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah orang tuanya, namun Joaquin tidak menyerah begitu saja. Dengan membawa Tolfis, ia datang ke rumah Bene dan menuntut agar Iris kembali bersamanya. Melihat perlakuan kasar Joaquin terhadap putrinya, Bini tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian, ia merebut topis yang terjatuh dari tangan Joaquin dan mengarahkannya ke mobil. Joaquin berupaya untuk mempertahankan putrinya. Dalam peristiwa yang penuh ketegangan itu, Joaquin akhirnya meninggal di tempat. Beruntunglah Iris yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Dengan meninggalnya Joaquin, Iris secara sah mewarisi seluruh harta kekayaannya. Kekayaan yang sebelumnya dimiliki Joaquin kini menjadi milik Iris, membuatnya dan keluarganya berubah menjadi orang kaya baru. Dalam sekejap, kejadian itu mengubah hidup mereka secara drastis, membawa mereka ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik dan penuh kemakmuran. Lalu film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat serta dimudahkan rezekinya. Gua Kang Indra mohon pamit dan sampai jumpa.